Shalom, saudara-saudara. Yang saya kasihi, kalau kemarin kita masih berbicara sukacita adalah yang daripada Tuhan, kebenaran yang daripada Tuhan. Karena itu saya masih mau membawakan hal ini kepada saudara. Sebab di dalam Filipi 4 ayat 4 pun yang saya sering sampaikan kepada saudara yang berbunyi seperti berikut. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Bapa surgawi yang hamba sembah, yang hamba tinggikan, hamba bersyukur jikalau pada hari ini hamba bisa berbagi kepada sidang jemaat Tuhan yang dikasihi, yaitu GSJ Asewan. Biar mereka mendengarkan kebenaran daripada firman Tuhan yang minggu lalu hamba sampaikan, tetapi sekarang hamba mau menyempurnakannya, karena Engkau adalah sempurna adanya. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, dalam Yesaya 61 ayat 3 masih berbicara hal sukacita. Yesaya 61 ayat 3 berkata, untuk mengurniakan kepada mereka perhiasan ganti abu. Kalau orang Israel berduka, kepalanya diabuin, saudara-saudara, pakaiannya dikotori, dirobek, saudara-saudara, dan minyak untuk pesta ganti kain kabung. Minyak untuk pesta, tapi tidak kain kabung lagi, saudara. Nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Kalau sedang berduka cita tentunya semangatnya pudar, saudara-saudara. Ganti sukacita, ya. Supaya orang menyebut mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Saya pernah ceritakan kepada saudara, alam ciptakan alam semesta, tata cakrawala, segala planet-planetnya, segala bumi ciptaannya. Saya ingat nyanyian saudara-saudara, lagu lama, tapi kita tidak pengiringan, tidak apa, tetapi saudara nanti satu saat kita nyanyikan dengan sukacita bergembira. Yang berkata, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia telah ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Nyanyian itu 2 kali, kemudian kupuji, kusembah, kupuji, kusembah, sebab Kristuslah sang penebusku. Kupuji, kusembah, kupuji, kusembah, Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluyanya 4 kali, saudara-saudara, ya. Itu nyanyian menggetarkan hati sekali. Satu saat kita akan nyanyikan. Pada saat alam menciptakan semua penciptaannya, maka Dia ingat menciptakan satu pohon terbantin yang lurus, yang besar, umurnya ratusan tahun, bahkan bisa ribuan tahun, lurus. Bagaimana, saudara, kita pun sebagai tanaman Tuhan harus lurus, berguna. Pohon terbantin itu, kita pun berguna, lurus, dan kebenaran. Dan kita juga harus demikian, harus lurus hati kita, benar di hadapan Tuhan, sehingga kita ada berkat-berkat yang Tuhan berikan.
Saudara-saudara, ada lagi sukacita. Apakah tidak ada sukacita? Kalau ada keadaan sekarang dalam virus corona mengkhawatirkan semua orang, sakit penyakit yang cepat menjalar, tentu saja itu mengkhawatirkan. Tetapi ada yang membuat orang tidak ada sukacita, adalah seperti di dalam Habakuk 3:17 ayat 17 sampai 18 katakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada sapi di dalam kandang. Itu semuanya sangat mengkhawatirkan. Tetapi ayat itu mengatakan ada sorak-sorai. Luar biasa, saudara-saudara. Kemiskinan tidak membuat kita sebagai orang Kristen menjadi duka cita, tetapi sukacita oleh karena Tuhan. Ada nyanyiannya, tidak sempat kita nyanyikan. Kemudian ada lagi, saudara-saudara, dalam Amsal 17:22 katakan, hati yang gembira adalah obat. Kalau kita gembira, itu Tuhan senang. Hati yang gembira adalah hati, seperti semangat yang batah mengeringkan tulang. Kita ada kesedihan, tidak bukannya orang-orang Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan tidak ada kesedihan, harus bersukacita, sebab sukacita adalah kebenaran yang daripada Tuhan, saudara-saudara. Kemarin sebelum mengakhiri firman Tuhan, saya masih ingat sekali bahwa semuanya itu kita harus minta daripada Tuhan. Tak kala kita percaya, Tuhan memberikan roh kebenaran, Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membuat kita sukacita. Tetapi Roh Kudus itu menuntun kita untuk kita berdoa, untuk kita minta hikmat yang daripada atas. Hikmat yang lurus adalah yang daripada atas. Di dalam Yakobus 3 ayat 13 sampai ayat 18. Yakobus 3. Ya, boleh Peri bacakan Yakobus 3. Yakobus 3 ayat 13 sampai ayat 18. Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati, mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Ini saya bahas secara detail, saudara-saudara. Sebab hikmat itu ada yang bisa dipelajari. Seperti pernah yang saya sampaikan, bahwa hikmat kedokteran itu bisa memperoleh pengetahuan cara obat-obatan yang harus diberikan. Seperti sekarang ini adanya virus corona, orang berusaha untuk mencari anti daripada virus itu, untuk kekebalan daripada virus itu sedang dipelajari. Itu hikmat. Insinyur membangun rumah,
Dia mempelajari berapa takaran batanya, berapa banyak semennya, berapa banyak besinya yang harus digunakan. Itu hikmat untuk seorang insinyur bangunan. Insinyur mesin juga demikian. Dia mempelajari mesin-mesin, bagaimana untuk mesin lebih baik. Semuanya itu ada dipelajari. Tetapi sekarang kita membicarakan hikmat yang dari atas, supaya kita bisa memperoleh bagaimana kita bertindak kebenaran di dalam hal kita mencari hikmat, yaitu untuk sukacita kita, sukacita sebagai orang-orang Kristen yang Tuhan sudah tebus kita oleh darahnya yang berharga sekali. Di dalam Yakobus ini, saudara-saudara, mulai ayat 13, siapakah yang di antara kamu yang bijak dan berbudi, baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Hikmat itu dari atas, hikmat dari kelemah lembutan. Kalau kita mencari hikmat dengan memaksa kehendak kita, tidak dapat, saudara-saudara. Sukacita pun, kalau ada sukacita yang bukan daripada Tuhan, itu hanya semu, itu hanya sementara. Tetapi sukacita daripada Tuhan, itu yang Tuhan sendiri katakan, ku berikan damai sejahtera bagi kamu, ku berikan. Itulah sukacita, adalah suatu damai sejahtera yang Tuhan telah berikan kepada kita. Saudara-saudara, saya langsung kepada pasal 3 ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Sudah yakin sekali, hikmat yang dari atas itu murni. Dari siapa? Dari Tuhan. Bagaimana cara kita memperoleh hikmat? Sering saya katakan, kita harus ada di dalam hadirat Tuhan, ada di dalam doa. Kita sudah lama tidak bertemu muka, kita sudah lama tidak berdoa. Tidak apa-apa, saudara-saudara. Saudara dapat di rumah masing-masing berdoa kepada Tuhan. Kumpulkan keluarga saudara, cari imam yang di rumah. Siapapun boleh jadi imam, saudara-saudara, yang digerakkan oleh Tuhan. Kita berdoa, cari Tuhan. Itu hikmat nanti Tuhan berikan untuk memperoleh apapun yang Tuhan inginkan, kita peroleh daripada Tuhan. Kita ada, saudara-saudara, sebagaimana kita ada, kita bisa datang kepada Tuhan, kita bisa berdoa, kita bisa adakan satu persekutuan. Saudara, jangan lengah. Saat inilah kita harus berdoa. Saat inilah kita harus galakan persekutuan kita, merapatkan barisan kita di dalam mencari Tuhan. Supaya apa, saudara-saudara? Hikmat yang katakan itu, saudara-saudara, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah. Ini ciri orang Kristen. Kalau kita sebagai orang Kristen tidak peramah, tidak pendamai, apa kata orang, saudara-saudara? Kita harus menunjukkan ciri kekristenan kita sebagai orang percaya. Di dalam Yakobus ini katakan peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak, tidak munafik. Ada amin, saudara. Inilah Yakobus yang menuliskan kepada kita bahwa hikmat yang daripada atas itu lurus seperti pohon terbantin, saudara-saudara. Sangat berguna. Kita pun sebagai orang Kristen bisa berguna di dalam gereja kita, di dalam kita beribadat, di dalam kita bergaul, di dalam keluarga kita sesama. Kita harus menjadi contoh bagi tetangga-tetangga, bagi orang-orang lain.
Saudara-saudara, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Kita harus terkenal sebagai orang Kristen penuh damai. Tidak ada yang membuatkan kita menjadi duka cita. Kita harus tegar, kita harus berdiri kokoh seperti pohon terbantin itu. Sehingga Tuhan katakan tanaman Tuhan. Tuhan sangat menyayangi kepada orang-orang yang lurus hatinya, yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi di dalam Yakobus ini ada orang yang tidak sukacita. Tidak sukacita oleh karena apa? Bukan karena susah, bukan karena sakit penyakit, tetapi dia ada duka cita karena iri hati. Ini tidak boleh terjadi sebagai orang yang percaya, saudara-saudara. Bab iri hati itu yang mendukakan diri sendiri. Orang yang diirikan dia tidak tahu apa-apa, tetapi menuduh orang itu iri. Aneh sekali. Tetapi yang iri itu yang tidak bisa tidur, yang tidak bisa sejahtera. Dan ini dikupas di dalam ayat yang ke-14. Dengarkan saudara-saudara. Jika kamu menaruh perasaan iri hati, jika kamu menaruh perasaan iri hati, apa yang terjadi? Dan kamu mementingkan diri sendiri. Ciri orang iri hati mementingkan diri sendiri. Jelas sekali ini ayat saudara-saudara. Dari orang yang iri hati tidak ada sejahtera. Yang diiri hati kan tidak ada apa-apa. Tetapi dia yang iri hati gelisah, dia jelas sekali adalah katakan jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri. Janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Ditegur, janganlah kamu memegahkan diri, saudara-saudara. Jangan kamu memegahkan diri dan jangan berdusta melawan kebenaran. Kalau tidak iri hati, dituduh iri hati, itu sudah melawan kebenaran. Dia memegahkan diri, saudara-saudara. Bukan saja dia mementingkan diri, dia juga memegahkan diri. Bukan saja mementingkan diri, tetapi dia memegahkan diri. Mengatakan bahwa dirinya lah yang benar. Padahal itu karena dia iri hati. Ayat 14 mengupas dengan jelas sekali, saudara-saudara, bahwa kalau ada iri hati, semua hidupnya gelisah. Orang yang diiri hati kan tenang-tenang saja, tapi dirinya gelisah. Memegahkan diri. Apa yang terjadi kalau memegahkan diri? Mementingkan diri. Sehingga katakan, jangan kamu memegahkan diri, saudara-saudara. Sehingga dikatakan, jangan berdusta, jangan melawan kebenaran, jangan kamu memegahkan diri, dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Jadi kita ingat, saudara-saudara, ada orang yang tidak bisa bersuka cita karena iri. Jadi bukannya tidak bersuka cita karena sakit penyakit, tidak bisa bersuka cita karena keadaan miskin, susah, yang dalam Habakuk katakan, tetapi bisa bersorak-sorai. Tetapi kalau keadaan iri hati, itu dia tidak bisa bersuka cita. Nah, itu harus dikasihani dan diajarkan dalam Yakobus ini kita untuk minta hikmat yang dari atas. Tadi kita sudah baca ayat 15. Bukankah
itu bukan tidak bersuka cita karena iri hati. Saudara katakan bahwa itu bukannya hikmat yang datang dari atas, tetapi saudara-saudara dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Kita harus waspada, harus buka telinga kita, harus duduk di hadapan Tuhan untuk mencari hikmat. Kita bersekutu, kita ada di hadirat Tuhan, kita selalu dapat bersuka cita. Kalau orang yang belum dapat bersuka cita, saudara harus waspada. Kita harus dapat sukacita yang daripada Tuhan. Sebagai orang Kristen, dalam Filipi 4 katakan, bersukacitalah. Sekali lagi katakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Kita harus ada sukacita. Sukacita yang daripada Tuhan. Ayat selanjutnya katakan, saudara-saudara, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Ayat 18, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Firman Tuhan dibagikan untuk saudara memperoleh sukacita. Kalau minggu lalu belum begitu jelas, kiranya saat ini saya menyampaikan dengan detail dan dengan jelas kepada saudara-saudara, sehingga saudara bisa boleh mendengarkannya. Dan biasa saya mau sebelum mengakhiri firman Tuhan, saudara-saudara, saya memberi pesan, yaitu saudara-saudara, sebagaimana setiap akhir bulan kita memberikan persembahan perpuluhan. Besok Minggu, saudara-saudara, kita akan membuka gereja. Saudara bisa datang pada saat kebaktian biasa, tetapi saudara mungkin kalau nanti ada banyak yang datang memberikan persembahan perpuluhan, saudara masuk ke gereja mungkin satu-satu ke ruangan ini, khusus satu orang satu, untuk ambil di sebelah kanan saudara amplop perpuluhan, menulis nama saudara, dan saudara dengan penuh ucapan syukur memberikan persepuluhan ini. Persepuluhan ini untuk sirkulasi gereja kita, saudara. Untuk bayar-bayar listrik, untuk yang hal-hal penginjilan dan sebagainya, sehingga saudara-saudara berkenan untuk datang. Tetapi ini adalah bagi mereka yang mengerti, yang sudah biasa memberi perpuluhan. Kalau belum biasa, mungkin harus belajar dahulu. Bisa saja saudara datang yang belum pernah memberi, untuk memberikan ke kotak persembahan perpuluhan ini di depan mimbar, saudara-saudara. Jadi kita yang mengerti bahwa kita memberikan persepuluhan kepada Tuhan supaya ada makanan di rumahku, saudara bisa datang besok seperti saudara ibadah. Tapi kalau banyak yang datang memberi perpuluhan, masuk satu-satu, ya. Jadi kita menaati peraturan pemerintah, social distancing. Kita tidak berkumpul terlalu banyak, social distancing dan physical distancing. Kita tidak bersentuhan, saudara-saudara. Bisa masuk, kalau saudara mau cuci tangan juga boleh. Di kanan gereja ada dua wastafel, bisa pakai sabun, saudara cuci, bisa masuk. Dengan demikian kita tidak menyalahi peraturan pemerintah yang kita tidak adakan berkumpul sebagaimana kita adakan biasa. Hal ini mungkin buat kita sedih, tetapi segala sesuatu ada rencana Tuhan. Kita taat kepada peraturan pemerintah. Dalam Rom 13 ayat 13, bahwa pemerintah adalah tangan Tuhan untuk mengatur kita. Kita
Kita yakin saudara-saudara bahwa besok saudara-saudara, anjuran dari saya sebagai gembala untuk saudara memberikan persembahan perpuluhan seperti biasa. Ada caranya, sekali lagi saya ulang, masuk dari depan, di sebelah kanan ada amplop dan pulpen itu tertulis, saudara bisa maju. Kalau ada banyak yang datang, satu-satu saja yang masuk, saudara, satu keluar, satu lagi masuk. Jadi kita tidak melanggar peraturan yang pemerintah adakan. Itulah saya menganjurkan saudara untuk menaati firman Tuhan. Kemudian kita akan berdoa untuk firman Tuhan dan berdoa untuk persembahan persepuluhan saudara-saudara. Bapa kami yang di dalam surga, hamba bersyukur mengulas kebenaran yang minggu lalu hamba sampaikan firman Tuhan, dan hamba juga menganjurkan mereka memberikan persembahan persepuluhan, sebab ini Engkau yang kehendaki, dan untuk mereka yang menaatinya, sehingga persembahan ini berguna bagi pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, untuk sirkulasi gereja, dan juga Engkau berkati kepada tangan-tangan yang memberi, supaya nama-Mu dipermuliakan. Kami percaya Engkau telah memberkati kami semuanya. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.